Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas geomorfologi analisis yang berjudul Potensi Zona Bahaya Longsor Sungai Pinang, yang beranggotakan Nina Putri Cahyati Aju dengan tugasnya layout 2 peta dan bikin poster, kemudian Fatmawati Muhammad layout 2 peta, bikin jurnal dan bikin PPT, Faris Bayu Faiz layout 1 peta, bikin peta. Pendahuluan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun dan didominasi oleh batuan sedimen berumur tersier yang telah mengalami pelapukan intensif. Kondisi tersebut banyak dijumpai di kota Samarinda, khususnya Kecamatan Sungai Pinang yang berada pada bagian timur Cekungan Kutai. Wilayah ini tersusun oleh batuan sedimen formasi Balikpapan dan formasi Pulau Balang, serta memiliki variasi morfologi dari dataran hingga perbukitan dengan tinggi kelerengan yang beragam. Selain itu, tingginya curah hujan tahunan menyebabkan proses pelapukan, erosi, dan infiltrasi air berlangsung secara intensif, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai geologi regional, kelerengan jenis tanah, dan curah hujan di Kecamatan Sungai Pinang menjadi penting untuk memahami karakteristik wilayah serta potensi kerentanannya terhadap proses gerakan tanah dan longsor sebagai dasar dalam mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Geologi regional. Kecamatan Sungai Pinang secara fisiografi berada pada bagian timur Cekungan Kutai yang memiliki salah satu cekungan sedimen terbesar di Indonesia yang tersusun oleh endapan berumur tersier hingga kuarter. Cekungan ini terbentuk akibat proses tektonik yang berlangsung sejak Paleogen hingga Neogen dan menghasilkan akumulasi sedimen yang sangat tebal, terutama berupa batu pasir, batu lempung, serpih, lanau, serta sisipan batu bara. Secara regional, wilayah Samarinda didominasi oleh batuan dari formasi Balikpapan dan formasi Pulau Balang yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Formasi Balikpapan umumnya tersusun oleh perselingan batu pasir, batu lempung, lanau, serpih, dan lapisan batu bara yang diendapkan pada lingkungan delta hingga dataran pantai. Sedangkan formasi Pulau Balang tersusun oleh batu pasir kuarsa, batu lempung, batu gamping, dan sisipan batu bara yang menunjukkan pengaruh lingkungan laut dangkal hingga delta. Karakteristik litologi tersebut menyebabkan sebagian wilayah Samarinda memiliki batuan yang relatif mudah mengalami pelapukan, terutama pada lapisan batu lempung dan serpih yang memiliki lunak ketika jenuh air. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam slide selanjutnya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian potensi zona longsor di Kecamatan Sungai Pinang merupakan metode analisis spasial berbasis sistem informasi geografis atau SIG dengan mendekatkan weighted overlay yang mengacu pada pedoman BNPB 2019. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerawanan longsor berdasarkan kombinasi beberapa parameter pengontrol longsor yang memiliki pengaruh berbeda terhadap kestabilan lereng. Masing-masing parameter yaitu kelerengan, geologi, jenis tanah, dan curah hujan diolah menjadi peta tematik yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kejadian longsor. Setiap kelas parameter diberikan skor dan bobot sesuai standar BNPB, di mana parameter kelerengan memiliki bobot sebesar 0,40, diikuti geologi 0,25, curah hujan 0,20, dan jenis tanah 0,15. Tahap berikutnya adalah analisis weight overlay, yaitu menggabungkan seluruh parameter yang telah diberi skor dan bobot untuk menghasilkan nilai indeks kerawanan longsor. Hasil overlay kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kelas kerawanan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini merupakan tabel parameter dan bobot BNPB 2015. Lanjut. 2019.
Lanjut ke parameter kelerengan. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor pengontrol terjadinya erosi dan longsor. Pada umumnya, longsor dapat terjadi pada kawasan dengan tingkat kelerengan curam. Ditinjau dari luas wilayahnya, kelas lereng agak miring mendominasi daerah penelitian dengan persentase sekitar 22%. Diikuti oleh kelas miring sebesar 21%, landai sebesar 20%, sangat curam sebesar 20%, dan curam sebesar 17%. Persebaran lereng, landai, hingga agak miring umumnya berkembang pada bagian barat dan sebagian selatan wilayah penelitian yang berasosiasi dengan dataran rendah dan lembah sungai. Sementara itu, kelas lereng miring hingga sangat curam tersebar luas pada bagian tengah, utara, dan timur. Daerah penelitian yang menunjukkan perkembangan morfologi perbukitan dengan relief sedang hingga tinggi. Secara keseluruhan, sekitar 58% wilayah penelitian tersusun oleh lereng miring hingga sangat curam. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Pinang memiliki karakter geomorfologi yang didominasi oleh bentang alam perbukitan denodasional dengan topografi bergelombang hingga terjal. Masuk ke parameter kondisi geologi, di sini ada peta geologi di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Formasi ini dihimpun berdasarkan data dari peta geologi regional berupa formasi batuan. Kondisi berdasarkan Supriyatna DKK 1995. Kondisi morfologi wilayah penelitian didominasi oleh perbukitan yang bergelombang hingga perbukitan terjal yang dikontrol oleh litologi batu pasir dan struktur geologi. Sedangkan daerah yang tersusun oleh batuan lempung umumnya membentuk perbukitan rendah hingga dataran bergelombang. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa geomorfologi Kecamatan Sungai Pinang sangat dipengaruhi oleh variasi litologi batuan sedimen dan struktur geologi regional yang mengontrol bentuk lahan serta tingkat kestabilan lereng di wilayah tersebut. Menurut Sitepu et al. 2023, Al-Casani dan Jamaluddin 2025, Silalahi et al. 2023. Masuk ke parameter jenis tanah, satuan tanah JD9 strip 2 atau 3A Inceptisol Typic Dystrophed yang berada di wilayah berbukit dengan drainase baik memiliki potensi kerentanan longsor lebih tinggi karena kombinasi lereng curam dan tekstur tanah lempung berpasir yang mudah tererosi. Sebaliknya, satuan QC59 strip 1AB Inceptisol lembab Typic Tropaqueps yang menempati dataran rendah cenderung lebih aman dari longsor, namun rentan terhadap genangan dan banjir karena drainase buruk. Dengan demikian, peta ini tidak hanya menggambarkan distribusi tanah, tetapi juga menjadi dasar penting untuk memahami hubungan antara karakteristik tanah, morfologi wilayah, dan tingkat bahaya longsor. Informasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta strategi konservasi lahan di Sungai Pinang. Berikut adalah tabel jenis tanah. Lanjut ke parameter kondisi curah hujan. Berdasarkan peta curah hujan yang menggunakan data CIPS periode 2019 sampai 2024, Kecamatan Sungai Pinang memiliki curah hujan tahunan yang termasuk kategori tinggi. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa daerah dengan curah hujan antara 2000 sampai 2500 per tahun termasuk ke dalam kelas tinggi, sedangkan curah hujan di atas 2500 mm per tahun termasuk kelas sangat tinggi. Berdasarkan klasifikasi lain yang umum digunakan dalam kajian kebencanaan, curah hujan 2001 sampai 2500 per tahun dikategorikan sebagai kelas sedang nilai 3, dan 2501 sampai 3000 termasuk kategori basah nilai 4. Dengan kondisi iklim tropis basah yang dimiliki Kota Samarinda, sebagian besar wilayah Sungai Pinang cenderung berada pada rentang curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, sehingga suplai air ke dalam tanah berlangsung hampir sepanjang tahun. Berikut adalah tabel curah hujan per tahun, klasifikasi, dan nilai.
Lanjut pada analisis rawan longsor. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Sungai Pinang terbagi menjadi 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Secara umum, wilayah penelitian didominasi oleh kelas rawanan sedang hingga tinggi, yang tersebar pada kawasan perbukitan di bagian tengah, utara, dan timur wilayah penelitian. Sebaliknya, zona kerawanan rendah hingga sangat rendah umumnya berkembang pada daerah dataran rendah dan lembah sungai yang memiliki kemiringan lereng relatif landai. Tingginya tingkat kerawanan longsor pada beberapa lokasi diinterpretasikan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara morfologi perbukitan dengan lereng miring hingga sangat curam. Keberadaan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan, karakteristik tanah bertekstur lempung berpasir yang mudah tererosi, serta curah hujan tahunan yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Dengan demikian, faktor kelerengan dan kondisi geologi merupakan pengontrol utama tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Sungai Pinang, sedangkan jenis tanah dan curah hujan berperan sebagai faktor yang mempercepat terjadinya ketidakstabilan lereng dan gerakan massa tanah. Next. Ini merupakan kesimpulan. Yang pertama, Kecamatan Sungai Pinang memiliki tingkat kerawanan longsor yang bervariasi. Kedua, zona dengan kerawanan sedang hingga tinggi mendominasi pada bagian tengah, utara, dan timur wilayah penelitian. Yang ketiga, tingginya kerawanan longsor pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, morfologi, kedua, lereng miring hingga sangat curam, dan yang ketiga, berupa litologi batu lempung dan serpi yang mudah mengalami pelapukan dan erosi. Keempat, curah hujan tahunan yang tinggi berperan dalam meningkatkan ketidakstabilan lereng sehingga memperbesar potensi terjadinya longsor. Kelima, zona dengan kerawanan rendah hingga sangat rendah umumnya berkembang pada daerah dataran rendah, lembah sungai, wilayah dengan kemiringan lereng yang landai, area yang tersusun oleh endapan aluvial. Selanjutnya, kelerengan dan kondisi geologi merupakan faktor utama yang mengontrol tingkat kerawanan longsor. Lalu, jenis tanah dan curah hujan juga berfungsi sebagai faktor pendukung yang dapat mempercepat terjadinya ketidakstabilan lereng. Terakhir, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mitigasi, pengelolaan lingkungan, serta perencanaan tata ruang. Next. Ini merupakan daftar pustaka yang kami dapat dan kami ambil sebagai bahan untuk penjelasan materi kami. Next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 14 Geomorfologi Analisis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.